Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas ataupun calon pengawas yang luar biasa. Berikut praktek baik coaching refleksi. Seorang pengawas sekolah akan melakukan coaching refleksi setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh kepala sekolah atau guru, atau setelah mengikuti suatu aktivitas, atau setelah menyelesaikan suatu aktivitas atau tugas, dan saat kepala sekolah atau guru sedang melakukan refleksi diri. Apa yang harus dilakukan seorang pengawas sekolah ketika diadakan coaching? Seorang pengawas sekolah hendaknya memberi banyak ruang yang hening kepada kepala sekolah atau guru, dan izinkan kepala sekolah atau guru mengungkapkan refleksinya dengan bebas. Dan yang terakhir, jaga presence atau kehadiran kita untuk menjaga ruang percakapan yang aman dan nyaman bagi kepala sekolah atau guru. Kemudian langkah-langkah coaching refleksi itu seperti apa? Yang pertama, di bagian awal pertemuan, hendaknya seorang pengawas sekolah membangun suasana tenang dan nyaman saat topik percakapan adalah untuk memecahkan masalah, yaitu melakukan refleksi. Pengawas sekolah hendaknya menciptakan suasana yang akrab agar terjalin hubungan kemitraan, agar kepala sekolah atau guru dapat dengan nyaman terbuka untuk berbagai kemungkinan. Bagian 2 yaitu bagian inti percakapan. Seorang pengawas sekolah mengajak coach menggambarkan masalahnya, lalu mengajak melihat apa yang ingin dicapainya jika masalah itu hilang. Ajak juga coach, yaitu kepala sekolah atau guru, untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan masalah terjadi dan faktor-faktor yang bisa membuat hal itu hilang. Dan di bagian akhir dari inti percakapan, ajak coach memikirkan gagasan untuk mengatasinya. Dalam catatan ini dipersilahkan untuk brainstorming dengan coach, yaitu kepala sekolah atau guru. Bagian ketiga dari coaching refleksi, hendaknya seorang pengawas sekolah itu mengundang kepala sekolah atau guru untuk menyimpulkan insight atau pembelajaran, yaitu kesadaran apa yang didapat dari hasil percakapan untuk menyelesaikan masalahnya. Tanyakan juga dari kesadaran itu apa yang akan dilakukan. Berikut akan kami sampaikan sebuah praktek baik dari coaching refleksi antara seorang pengawas sekolah dengan seorang guru matematika di SMP Negeri 1 Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Monggo Pinara, Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Mohon maaf ya, mengganggu waktu Ibu. Jika ini kebetulan saya ada kosong jam. Oh, alhamdulillah Ibu, karena tadi memang saya mencari Ibu yang pas jam kosongnya. Alhamdulillah memang saya datang pas jam kosong. Mohon maaf Bu, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol tentang program atau kegiatan selaku guru. Guru apa Ibu? Saya guru matematika. Oh, guru matematika, ya. Luar biasa. Dan dulu tidak pernah ngobrol kalau jenengan punya implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa, ini kan belum banyak Ibu yang melaksanakan ini pembelajaran diferensiasi ini. Iya. Kira-kira Ibunya sudah 1 bulan lebih Ibu. Bagaimana perasaan Ibu ketika sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ini Ibu? Perasaan saya ya senang Pak, saya sudah melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah senang. Jadi nggak ada perasaan takut iya. Ya? Walaupun pertama itu saya ragu awalnya. Bisa nggak ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk murid yang sekian banyaknya, saya gitu. Tapi ketika saya sudah mulai, wah ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu menyenangkan juga. Oh. Nah, kok bisa menyenangkan Ibu? Kenapa Ibu? Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi saya itu melihat anak-anak itu kok
lebih menikmati, karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan betul-betul kita itu memerdekakan mereka belajar. Jadi sesuai mereka, konsep juga belajar. ya, mereka belajar dengan sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan minat mereka, dengan kemampuan belajar mereka. Jadi kalau seseorang itu belajar sesuai dengan kemampuan dan potensinya kan mereka lebih bersemangat. Oh iya, betul. Itu yang Kira-kira berarti situasi ketika anak belajar tadi senang, situasi di kelas bisa ibu gambarkan kayak apa itu? Ketika anak-anak belajar di kelas, mereka itu lebih semangat. Oh Karena iya. lebih semangat kan berarti materi pembelajarannya itu lebih bisa tersampaikan, Pak. Iya. Daripada ketika mereka belajar tapi tidak tahu apa yang mereka pelajari karena potensinya nggak sampai di situ kayak gitu. Artinya pelajaran diferensiasi itu menyenangkan, kemudian mungkin materi juga bisa visual, luar Sesuai dengan biasa. potensi mereka. Tapi kayaknya nggak ada kendala nih, berarti nggak ada masalah Bu ya dalam pelajaran diferensiasi Ibu yang Ibu lakukan. Namanya saja hal baru. Namanya Gimana? hal baru, pasti ada kendalanya. Oh ada juga Iya. Bang. Setiap yang kita lakukan itu kan biasa Pak, ada kendala ya. Ada sebenarnya kendalanya dibilang kendala besar ya tidak, tapi kendala kecil ya juga tidak. Misalnya apa permasalahan yang Ibu hadapi dalam diferensiasi ini? Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan memang yang pertama harus ada pemetaannya dulu Pak. Pemetaan. Iya, pemetaan anak nih. Contohnya gini Pak, untuk pemetaan kebutuhan belajar murid ini. Pemetaan Iya, itu ya. iya. Jadi harus ada pemetaan kesiapan belajar, profil belajar, dan minat siswa. Kemudian Masalah tahu ada pemetaan. Terus ada kira-kira cukup itu saja Bu permasalahan. ada lagi sebenarnya. Permasalahannya itu kita tahu bahwa kita kan mengajar itu punya target yang harus dicapai atau yang kita ada pegangan kurikulumnya ya Pak ya. Jadi ada pencapaian target kurikulum. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini saya ternyata juga agak kesulitan juga untuk mencapai target kurikulum. Target kurikulum jadi awalnya merasa ragu atau takut jangan-jangan target kurikulum tidak tercapai. Kemudian masih ada lagi permasalahannya. Pembelajaran berdiferensiasi ini waktunya itu loh Pak. Waktu. Iya, waktu, dan kita butuh energinya juga. Waktu dan energi. Iya, untuk bisa merasakan pembelajaran berdiferensiasi, karena sebelumnya kan kita santai-santai aja mengajar dengan ceramah lah, seperti itu kan. Iya, terus kita merubah jadi semacam ini kan kita butuh energi yang banyak juga. Tanpa mempertimbangkan karakteristik siswa gitu. Iya. Terus dari obrolan kita ini Bu, kemudian Jenang menyampaikan masalah dengan apa yang ingin Jenang capai. Setelah kita bincang-bincang ini ya Pak ya. Iya. Tadi kan saya menyampaikan ada kendala-kendala tadi. Ada berapa tadi? Ada tiga ya, kendala kesulitan saya melakukan pemetaan, kemudian kendala waktunya, juga target kurikulum yang harus saya capai. Jadi setelah kita bincang-bincang ini, saya ingin ketiga kendala itu bisa saya minimalisir. Ya, itu saja. Diselesaikan. Iya. Misalkan untuk kesulitan pemetaan ya, saya akan membuat pemetaan. Contoh kemarin untuk pemetaan profil belajar dan minat ya Pak ya. Saya ketika memetakan profil belajar dan minat itu, waktu itu saya menggunakan angket Pak ya. Saya bagikan di rumah. Terus dikerjakan di rumah. Ternyata anak-anak itu membuat angketnya itu kok hampir sama ya. Hampir sama. Jelas sudah punya solusi tapi masih masalah lagi. Hampir sama. Berarti mungkin anak-anak itu kan pirunan di rumah. Nah, dari pembicaraan kita hari ini saya kok berpikir
oh berarti besok lah kalau mengisi akhir itu mestinya di sekolah Tidak. dan saya tunggu ya Iya. supaya anak-anak itu nggak tirunan lagi, kemudian saya harus kasih pengertian mereka bahwa angket ini tidak ada hubungannya dengan penilaian ya. Jadi dalam pemetaan itu jenengan buat angket, jenengan ingin bahwa ke depan ya, pemetaan itu lebih bagus lagi. Terus yang ingin jenengan capai lagi apa tadi ketika ada beberapa masalah tadi? Untuk waktu, Ya, untuk waktu ke depan saya akan lebih inginnya jenengan? Iya, untuk waktu dan ini loh Pak, untuk waktu dan pencapaian target kurikulum. Ke depan saya harus membuat Bagaimana perangkat, caranya? ya, membuat perangkat yang lebih detail, ya, agar waktu yang saya gunakan itu tidak atau sesuai dengan KADIK, karena kita kan ada KADIK juga. Kemudian perangkatnya itu tadi juga sudah mencakup semua target kurikulum yang harus saya sampaikan ke anak-anak. Jadi ke depan saya ingin seperti itu. Berarti tadi ada 3 masalah, kemudian cara menghilangkan tadi atau cara meminimalisir masalah tadi. Tadi yang pertama apa tadi Bu? Buat pemetaan Membuat tadi, pemetaan yang lebih baik tadi. baik. Kira-kira untuk pemetaan Ibu, ketika tadi pemetaan jenengan berikan di rumah dan hasilnya kan pertama masih mengecewakan jenengan, Iya. karena hasilnya sama. Belum mengukur. Ini Iya. ternyata belum bisa mengukur. Iya. Belum mengukur Belum bisa mengetahui profil belajar, karakteristik profil belajar dan minat anak yang belajar. sesungguhnya. Terus solusi itu untuk mengatasi hal itu pripun? Saya nanti akan kedepannya lebih mengisinya itu ketika di sekolah saja saya tunggu. Oh, juga ditunggu. Iya, iya. Ditunggu saja, mungkin mereka juga masih tirunan. Ya enggak, ketika ditunggu kan paling enggak kita mengasih pengertian Oh, mereka, iya, diberi iya. pengertian bahwa ini bukan bulanan, tidak perlu. Iya. Apalagi sekarang ini kan kejujuran itu sedang digiatkan di sekolah kita. Iya, sesuai profil pelajar Pancasila itu ya, bahwa kejujuran itu penting. Sudah kemarin kan ada program pendidikan anti korupsi Pak. Wow, sudah jalan juga tahu nanti Iya, di korupsi. sekolah ini kan Alhamdulillah, ada. Jadi baik. Iya. kejujuran lebih Iya. ditegakkan ke anak. Ya, dan untuk pemetaan sudah ke depan dan udah nggak ada masalah. Terus mungkin faktor masalah lain tadi kira-kira apa itu tadi? Yang Ketika faktor pemetaan sudah ada solusinya. oh ya, Terus waktu tadi ya Pak ya. ya waktu. Untuk waktu dan target kurikulum ini saya sedikit-sedikit Pak membuat Oh, perangkat. Jadi iya. membuat perangkat pembelajaran Oh, berdiferensiasi. jadi khusus ya perangkatan Iya. pembelajaran berdiferensiasi. Langsung perangkat pembelajaran berdiferensiasi Jadi bisa lengkap mengontrol. dengan pemetaannya, Oh, iya, lengkap iya. dengan lembar kerjanya, kemudian kegiatan-kegiatan apa Iya, iya, itu iya. sudah lengkap di sini. Sudah lengkap nih. Saya harapkan dengan perangkat yang lengkap ini nanti target kurikulum tercapai, kemudian waktu dan juga, energi. ya waktunya juga tidak menyalahi KADIK, jadi Iya, semua bisa berjalan. Wah, luar biasa. Bisa lihat sebentar Bu ya. Iya. Perangkat pembelajaran materi kelas Jawa ini sudah diferensiasi. Iya. Bagus itu ini. Sudah lengkap dengan KADIK dan Oh, lengkap dengan sekali ini. protagonisnya Pak. Jadi pembagian waktu. Oh, iya, iya. sudah, Jadi kendala jenengan untuk masalah waktu, tenaga dan juga target kurikulum atau pencapaiannya bisa teratas Bu ya. Iya. Luar biasa nih Bu, nanti bisa digunakan sebagai contoh yang lain. Ini luar biasa, biar ada ada inti yang bisa kita dapat dari obrolan santai, obrolan kita yang padat dan sangat bermanfaat. Bisa Ibu ceritakan apa yang kita bisa simpulkan Ibu? Ternyata walaupun sulit ya Pak ya, Iya. nah, walaupun tidak gampang juga, tetapi Iya. juga nggak sulit juga sebenarnya. Iya, iya. Saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan betul-betul mewujudkan Merdeka Merdeka Belajar Belajar. yang sekarang sedang digerakkan oleh Kemendikbud. Iya, Gitu. iya. Nah, kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, kalau kita rencanakan sungguh-sungguh, ternyata tidak
rada sulit juga ya, Iya. tapi tetap harus ada kemauan dari kita ya, dari kita mau belajar dari mana saja, seperti itu Bapak. Oh iya. Singkat saja Bu, Iya. ke depan mungkin punya rencana lagi yang lebih bagus untuk memperbaiki pembelajaran diferensiasi ini. Ya harus belajar saja Pak, kita mungkin kita bisa sharing juga dengan teman-teman yang lain ya. Iya. Kalau teman-teman yang lain, saya ingin mengajak teman yang lain supaya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan kemudian kalau sudah sama-sama melakukan, nanti kan kita belajar bersama Pak. Kalau belajar sendiri itu kan kadang kita kesulitan, tapi kalau bareng-bareng itu rasanya Intinya berkolaborasi dengan teman, sahabat. kolaborasi. Iya. Bu, saya harus mengapresiasi Ibu ini bahwa Ibu luar biasa yang Jenengan lakukan kemarin sampai hari ini, dan sudah ada bukti bahwa Jenengan memang betul sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Saya berharap ke depan Ibu bisa lebih bagus lagi, dan mohon izin Bu ya, andaikan nanti suatu saat semacam perangkatnya ini saya pinjam atau saya copy, bisa saya minta izin dulu ya ini ya, bisa untuk mungkin teman-teman yang lain Jenengan mengimbaskan gitu, boleh ya Bu ya? Iya, saya siap kalau hanya untuk sharing itu kan. Tapi saya juga nanti bisa ketika saya menjumpai kesulitan, saya minta saya minta minta bantuan Bapak untuk sharing dengan Bapak juga. Insya Allah. Boleh ya Pak ya? Boleh dan saya sering jadi kalau ada Bapak atau guru yang pengen ngobrol saya tentang pembelajaran, tentang pendidikan, insya Allah 24 jam terbuka Ibu. Sekali lagi terima kasih, luar biasa. Mohon maaf walaupun ganggu jenengan. Terima kasih banyak. Tolong sampaikan salam untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk Bapak ya. Iya. Nah, gitu. Monggo bisa meneruskan kegiatan lain Ibu. Atau sudah Ibu gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.